Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar TIK atau informatika. Untuk itu silahkan anak-anak siapkan buku cetaknya, buku catatan dan alat tulisnya. Siapkan buku cetaknya, buku catatan dan alat tulisnya. Ya, kalau semuanya telah siap, sebelum masuk materi hari ini, Ibu Guru mau menginformasikan bahwa hari ini merupakan materi kita yang terakhir karena tanggal 23 November kita telah mulai untuk ujian akhir semester atau ulangan akhir semester. Nah, hari ini merupakan materi terakhir. Minggu depan kita akan mengambil nilai keterampilan. Nah, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, materi yang telah kita pelajari di bab 2, yang pertama yaitu mengatur format dokumen. Ini anak-anak bisa lihat di halaman 31, bagaimana cara mengatur format dokumen. Yang pertama, untuk mengatur ukuran kertasnya, kita harus masuk di tab layout. Kemudian setelah itu, pada grup page setup ini kita klik atau memilih size ini, sehingga akan muncul menu pop up untuk memilih pilihan ukuran kertasnya. Jadi masuk di tab layout, kemudian pada grup text setup ini, grup text setup, kita memilih size untuk mengatur ukurannya. Kemudian jika ingin membuat ukuran kertas tersendiri, kalian bisa masuk pada more paper size. Ini, kemudian untuk masuk kotak dialog text setup, kita klik tanda panah di pojok kanan bawah ini. Maka setelah itu akan muncul kotak dialog text setup. Kemudian ada 3 tab pada kotak dialog text setup. Yang pertama, kotak dialog margins, kemudian kotak dialog paper, kemudian kotak dialog layout. Nah, untuk mengatur ukuran kertas dan posisinya, kita bisa masuk di bagian tab paper ini. Di sini untuk paper size-nya yang mana kita ingin gunakan, kemudian width-nya berapa, height-nya berapa. Untuk mengatur tersendiri kita bisa merubah angkanya di sini. Kemudian margins-nya di sini, posisinya bisa kita pakai portrait, kemudian bisa pakai landscape. Dan batas tepi kertasnya yang di atas berapa kita bisa atur, kemudian bagian kiri berapa kita bisa atur, kemudian bagian bawah berapa kita bisa atur sendiri sesuai kebutuhan kita ya, kemudian bagian kanan berapa. Setelah itu kita klik OK, itu untuk mengatur ukuran kertas. Kemudian kita juga telah pelajari bagaimana mengatur jenis dan hurufnya. Untuk jenis dan hurufnya kita masuk pada tab home. Kemudian pada huruf font, di sini kita bisa memilih jenis hurufnya, apakah Calibri, kemudian ada Times New Roman, Arial Black, dan sebagainya. Nah, ini kita bisa scroll ke bawah, kita bisa pilih sesuai kebutuhan kita. Kemudian ukuran hurufnya di sini kita bisa atur, apakah 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Nah, ini pada menu pop-up ini, yang paling tinggi adalah 72. Nah, jika ingin melebihi 72, kalian bisa atur di sini, kemudian ganti angkanya misalnya jadi 100, baru enter, seperti itu. Nah, selain mengatur jenis dan ukuran huruf, kita juga telah pelajari bagaimana mengatur paragraf dan spasi. Ini kalian bisa lihat di halaman 34. Untuk mengatur paragraf dan spasi, kita di tab home. Kemudian pada grup paragraf ini, kita klik tanda panah di pojok kanan bawahnya, maka akan muncul kotak dialog paragraf. Nah, di sini kalian bisa atur. Ini kalian bisa pelajari kembali dengan membaca bukunya atau melihat video pembelajaran. Ini telah kita pelajari. Kemudian untuk menggunakan ikon huruf tebal, kita telah pelajari ini ikon bold. Kemudian untuk menggunakan
ikon huruf miring, yaitu ikon italic ini, kemudian ikon underline untuk mencetak atau membuat huruf bergaris bawah. Nah, itu kalian telah pelajari di bab 2. Kemudian kalian telah pelajari juga bagaimana menggunakan ikon pewarna huruf ini untuk mewarnai huruf. Ada beberapa banyak di sini pilihan warnanya, kalian bisa memilih sesuai yang kalian inginkan. Nah, itu kalian bisa pelajari di bab 2. Silahkan anak-anak baca-baca kembali untuk persiapan ujian akhir semesternya. Nah, hari ini kita akan belajar mengetikkan berita. Kalian bisa lihat di halaman 51. Di halaman 51 di bagian D, perhatikan di situ, lakukanlah dengan benar. Kita baca bersama, kutiplah suatu berita pendek dari surat kabar. Atau kalian bisa cari juga di Google. Kemudian, berita ini berisi tentang pendidikan. Setelah itu, setelah kalian mendapatkan beritanya, buatlah beberapa bagian kata atau kalimat pada berita menjadi berhuruf kapital. Nah, ini kalian ketikkan berita tersebut di Microsoft Word. Kemudian, buat beberapa kalimat atau kata menjadi huruf kapital. Nah, biasanya ini di awalan paragraf, awalan kata, atau awalan kalimat untuk menggunakan huruf kapital. Kemudian buat juga kalimat atau katanya bercetak tebal, kemudian berhuruf miring, bergaris bawah, dan berwarna. Nah, setelah itu pada bagian tertentu di berita tersebut, ubahlah ukuran hurufnya menjadi lebih besar atau lebih kecil. Jadi ada kata dan kalimat yang tertentu kalian ubah ukuran hurufnya jadi berbeda dari yang lain. Misalnya berita yang lainnya, kalimat atau kata yang lainnya ukurannya 12, kemudian ada satu atau dua kata kalian pakai ukuran di atas 12, misalnya 16, misalnya seperti itu ya. Kemudian tunjukkan kepada ibu guru dan mintalah nilai untuk tugas tersebut. Nah, ini menjadi nilai keterampilan kita minggu depan. Jadi hari ini kalian pelajari saja dulu caranya, nanti minggu depan untuk mengumpulkan tugasnya mengambil nilai keterampilan. Contohnya berita seperti ini. Nah, contoh beritanya seperti ini, ada 62 juta anak perempuan tidak sekolah. Nah, kalimat untuk beritanya ini, pendidikan merupakan dasar buat menjadikan kehidupan kita yang lebih baik dan benar. Tapi faktanya, gak semua orang bisa memperoleh pendidikan yang layak dan ada sekitar 62 juta anak perempuan di dunia gak bersekolah. Nah, hari ini kita coba membuat satu kalimat dulu. Misalnya, pendidikan merupakan dasar buat menjadikan kehidupan kita yang lebih baik dan benar. Jadi seperti ini kita ketikkan, pendidikan merupakan dasar buat menjadikan kehidupan kita yang lebih baik dan benar. Kita yang lebih baik dan benar. Nah, setelah itu sesuai yang ada pada buku cetak halaman 51, pada bagian tertentu kita membuat huruf kapital. Ini sudah ada ya di awal kalimat, huruf P ini menggunakan huruf kapital. Kemudian bercetak tebal. Misalnya, kita tebalkan kata lebih baik. Kemudian huruf miring kita pakai kata benar. Kita jadikan huruf miring, kemudian huruf bergaris bawah, misalnya kata merupakan. Nah, setelah itu untuk kata yang berwarna, kita misalnya kata pendidikan, kita beri warna merah. Setelah itu kita ubah ukuran hurufnya. Jadi kata tertentu kita bisa ubah ukuran hurufnya, apakah menjadi lebih besar atau lebih kecil. Misalnya kata kehidupan, kita ubah hurufnya, kita blok. Setelah itu kita
ganti angkanya menjadi 16 karena yang lainnya ini menggunakan ukuran huruf 12. Nah, seperti itu ya. Contohnya, ini hanya satu kalimat saja. Nah, anak-anak minimal membuat satu paragraf berita. Satu paragraf berita dan lakukan seperti ini. Beberapa bagian kata atau kalimat kalian gunakan huruf bercetak tebal, bergaris bawah, kemudian huruf miring, setelah itu menggunakan ikon pewarna huruf dan membuat kata menjadi lebih besar atau lebih kecil dari kata yang lainnya. Nah, ini kalian siapkan terlebih dahulu berita mana yang ingin kalian gunakan. Nanti prakteknya minggu depan, pengumpulan keterampilannya minggu depan. Nah, ini jika anak-anak menggunakan laptop atau komputer. Nah, jika anak-anak tidak menggunakan komputer atau laptop, kalian membuat video seperti biasa, menghafal bagaimana cara membuat berita seperti ini. Kalian lakukan langkah-langkahnya. Catat yang pertama, cari berita terlebih dahulu, berita tentang pendidikan. Kemudian langkah yang kedua adalah ketikkan berita tersebut pada Microsoft Word. Setelah itu, lakukan bagian kata atau kalimat menjadi huruf kapital. Kemudian bercetak tebal, berhuruf miring, bergaris bawah, berwarna, dan membuat ukuran huruf tertentu menjadi besar atau dan kecil. Nah, itu cara-caranya ya. Jadi ada tiga langkahnya. Cari berita, kemudian ketikkan berita, kemudian membuat huruf menjadi huruf kapital, bercetak tebal, berhuruf miring, bergaris bawah, berwarna, dan membuat huruf menjadi lebih besar atau lebih kecil dari huruf atau kata yang lainnya. Nah, itu kalian hafalkan dan menghadap ke kamera. Nah, untuk anak-anak yang mempunyai laptop atau komputer, kalian bisa praktekkan ini. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Tidak ada tugas. Silakan anak-anak yang belum mengerti bisa bertanya langsung ke ibu guru atau melalui kolom komentar postingan ini. Sekian dan terima kasih.